Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Pak A di channel Pak A Budaya. Kali ini Pak A akan membahas 10 fakta unik tentang Candi Borobudur. Sejak awal ditemukan, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Kondisinya tetap terawat sehingga masih berfungsi sebagai tempat ibadah, terutama saat Waisak. Sayangnya, hingga saat ini masih belum terkuak bagaimana proses terbentuknya Candi Buddha terbesar di dunia ini. Meski demikian, ada beberapa fakta Candi Borobudur yang menarik dan unik yang harus kamu ketahui. Namun sebelum ke pembahasannya, dukung channel ini dengan memberikan like, dan yang baru bergabung silahkan subscribe dahulu. Tulis bukti kehadiran kalian di kolom komentar, dan share pula ke teman-teman kalian. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama, Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75 sampai 100 tahun untuk bisa menyelesaikan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. Kedua, Candi Borobudur ditemukan Gubernur Jenderal Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stafford Lovelace, menemukan Candi Borobudur pada tahun 1814. Cerita ini ditulis pada sebuah buku berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, H.C. Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari. Perlahan tapi pasti, akhirnya banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur. Yang ketiga, Candi Borobudur terdiri atas 2 juta balok vulkanik. Banyak perdebatan mengenai Candi Borobudur, termasuk hipotesa candi dibangun di atas sebuah danau purba yang mengering. Dugaan semakin kuat saat ada bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing balok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. Fakta keempat, Candi Borobudur sempat mau dibongkar untuk disimpan dalam museum. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela pada tahun 1896. 5 arca Buddha beserta 30 batu dan 30 relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Makanya pencurian pada masa itu membuat Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya pada tahun 1882. Reliefnya dipindahkan ke museum supaya tidak ada lagi kasus serupa. Bisa dibayangkan kalau keputusan itu terjadi. Untungnya seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah, Dunfeld, menyatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. Fakta kelima, relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Total ada sekitar 2.672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 kali 123 meter ini. Sebanyak 1.460 diantaranya bercerita tentang kisah Buddha. Sisanya sekedar relief dekoratif.
Salah satu kisahnya mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jalataka dan Awadana. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Keenam, Candi Borobudur dibugar 2 kali. Awal kembalinya Candi Borobudur dimulai pada tahun 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeolog di Yogyakarta, Sherman, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur. Sejarawan seni Brandes, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Erp dan Van de Kamer. Keterbatasan anggaran membuat pemugaran tidak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada perawatan patung dan batu. Sebelumnya ada usaha untuk memperbaiki tata letak batu, stupa, dan drainase. Konstruksi catra juga sempat dilakukan, tapi hanya menggunakan sedikit batu asli. Dampaknya catra tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga Van Erp membongkarnya kembali. Bagian tidak sempurna tersebut disimpan di Museum Karma Wibangga Borobudur. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut berbuah hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Borobudur. Pada tahun 1973, pemugaran Candi Borobudur diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Bapak Presiden Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana sekitar 6,9 juta US dollar tersebut selesai pada tahun 1984. Alhasil, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Ketujuh, Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Setelah pemugaran tersebut, Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Sehingga saat ini, candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. 8. Candi Borobudur sempat rusak akibat bom dan bencana alam. Pada tanggal 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Serangan tersebut dikepalai oleh seorang beraliran ekstrim, yakni Hussein Ali Al-Habsyi. Dia menerima hukum penjara seumur hidup atas perbuatannya. Lalu ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian naas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Candi Borobudur. Kesembilan, kerusakan akibat alam terparah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingatkah kalian tentang letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya, kawasan wisata ditutup 5-9 November 2010 untuk dilakukan pembersihan. 10. Artefak Candi Borobudur tersebar di beberapa museum di seluruh dunia. Seperti yang disinggung di atas, artefak arkeologi Borobudur telah tersebar akibat pencurian. Di Indonesia ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Karma Wibangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum internasional yang menyimpan koleksi Borobudur berada di Tropenmuseum Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional Bangkok di Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya. Di antaranya adalah Museum Louvre di Prancis,
Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Nah, itulah tadi 10 fakta menarik tentang Candi Borobudur yang harus kita ketahui. Kamu sendiri sudah pernah ke Candi Borobudur atau belum? Sampai ketemu di pembahasan tentang Candi Borobudur selanjutnya. Salam budaya, saya Pak A, sampai ketemu. Ciao.